Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang akibat hukum dan tanggung jawab hukum. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan 7 orang teman saya. Ada Dinda Nurhalidia, Marfu'ah Sulaiman, dan saya sendiri Rahmadina Damanik, Anis Fadila, Raihan Ilmayanti, Nabila Kusna Farhana, Nabila, dan Noneng Rahayu. Saya akan menjelaskan tentang akibat hukum, yaitu pengertiannya. Pengertian dari akibat hukum secara umum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan. Contohnya, suatu hubungan pergaulan persahabatan biasa seperti ikrar janji untuk menonton bioskop bersama tidak membawa akibat hukum, karena di sini tidak adanya hukum yang diatur oleh undang-undang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan Ilmayanti. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam dari akibat hukum. Macam-macam dari akibat hukum ini ada 2. Yang pertama, akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, misalnya adalah perbuatan hukum yang terjadi karena adanya suatu perjanjian. Nah, dari perjanjian itu kemudian lahirlah hak dan kewajiban. Kemudian yang selanjutnya itu adalah akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah diakui dan dianggap sebagai akibat hukum. Di sini maksudnya terjadi karena kejadian-kejadian tertentu itu contohnya seperti seseorang yang berada dalam sebuah gedung yang terbakar, kemudian untuk dapat menyelamatkan diri, akhirnya orang tersebut dianggap benar oleh hukum dengan menjebol tembok, dengan merusak pintu atau jendela demi menyelamatkan dirinya, itu dibenarkan oleh hukum dan menimbulkan akibat karena hal tersebut. Ya, selanjutnya. Nah, setelah yang dicontohkan oleh Raihan Ilma, dalam keadaan terpaksa demi keselamatan dirinya, seseorang itu boleh dibenarkan untuk membunuh orang lain sebelum orang tersebut mendahului membunuh dirinya, karena demi untuk melindungi keselamatan dirinya itu. Demikian penjelasan mengenai pengertian subjek hukum. Selanjutnya ada tanggung jawab hukum, yang mana tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai pewujudan kesadaran akan kewajibannya. Menurut Ridwan Halim mendefinisikan kalau tanggung jawab hukum itu sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum, tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Selanjutnya, menurut Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan atau melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai, pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban. Demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. Pengertian tanggung jawab hukum menurut hukum perdata.
Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya, dan bahkan dengan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Selanjutnya dijelaskan oleh Noneng Rahayu. Selanjutnya, menurut pasal 1365 KUHP Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu 1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, 2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian, 3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Maka model tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab dengan unsur kesalahan, kesengajaan, dan kelalaian, sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHP Perdata, yaitu tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan kerugian itu mengerti kerugian tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya ada tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya kelalaian. Sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHP Perdata, yaitu setiap tanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang kehati-hatian. Tanggung jawab mutlak tanpa kesalahan sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHP Perdata, yaitu seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Marfu'ah Sulaiman. Kemudian ada macam-macam tanggung jawab tanpa unsur kesalahan. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang itu berada di bawah pengawasan mereka. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir jika orang tua, wali, guru sekolah, dan kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan itu, perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab. Selanjutnya, Dinda. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya yang sebelumnya. Kesimpulan yang pertama adalah akibat hukum. Akibat hukum secara umum adalah akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum kepada objek hukum, ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Kesimpulan yang kedua adalah tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa tanggung jawab hukum adalah adanya seseorang atau subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, yang artinya dia menanggung atas perbuatan yang ia lakukan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Cukup sekian kesimpulannya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan telah memperjelaskan tentang kelompok ini. Maka kami sudahi
presentasi dan penjelasan hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share agar video ini dapat memberikan manfaat kepada yang lainnya juga. See you!